Saya Fedi Pilar Guru Asuransi, tanggal 25 Februari 2025. Kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa, Bapak Muhammad Dede. Ya, beliau adalah praktisi perasuransian, juga memiliki perusahaan pialang asuransi. Saat ini beliau sebagai direktur LSPPI ya. Oke, saya ingin coba bicara beberapa hal ya. Tapi segmen pertama masalah kompetensi, kompetensi di profesi kepialangan asuransi. Selama ini apa yang Bapak pahami terkait dengan kompetensi yang kita miliki di industri perasuransian, industri kepialangan? Apakah mereka sudah cukup kompeten atau gimana? Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Freddy yang telah mengundang saya. Ya, mungkin kita akan berdiskusi terkait dengan kompetensi. Nah, bicara kompetensi itu ada 3 hal, Pak. Yaitu yang pertama terkait dengan skill atau keahlian. Yang kedua terkait dengan knowledge, know-how atau pengetahuan. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan attitude. Nah, attitude ini perilaku, etika, code of conduct lah. Bagaimana seseorang dapat melaksanakan profesinya, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan code of conduct yang berlaku. Di masyarakat. Di khususnya masyarakat industri. Tentunya ya. Tadi masalah kompetensi itu ada 3 dimensi ya. 3. Silakan jelaskan. Ya, jadi kalau bicara keahlian keahlian ini atau skill ini didapatkan dari pengalaman bekerja selama bertahun-tahun baik mulai dari mungkin dari bawah dari staff sampai manajer sampai dengan manajemen suatu perusahaan atau direksi. Nah, kemudian terkait dengan knowledge ini sebenarnya bisa didapatkan dari pendidikan, sertifikasi, seminar, workshop, membaca buku, semuanya, semua hal. Oleh karena itu seseorang harus senantiasa mengupgrade, memelihara kompetensinya dengan apa? Dengan mengikuti seminar, workshop, pelatihan-pelatihan, bahkan mengikuti sertifikasi yang lebih menunjang untuk pekerjaan yang dilakukannya. Jadi kompetensi itu pertama adalah masalah skill atau keterampilan. Ini betul. Soft skill lebih banyak. Betul. Skill. Kemudian know-how, pengetahuan, knowledge Ini hard skill berarti ya. Hard skill. Sama kemudian ketiga adalah masalah etika, integritas, attitude semacamnya. Nah, kemudian masalah tadi apa yang Pak Dede rasakan saat ini di industri kepialangan asuransi? Apakah mereka semua sudah cukup kompeten atau tidak? Ya, baik. Sebenarnya ada latar belakangnya nih, Pak. Awalnya dahulu di tahun 2016 itu kebetulan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 68. Ini tentang bahwa untuk pialang asuransi, direksi maupun tenaga ahli yang harus ada di perusahaan pialang asuransi atau pialang reasuransi itu harus memiliki sertifikat kompetensi. Nah, seperti kalau untuk pialang asuransi pialang itu kan lebih banyak marketing. Adalah orang yang berhadapan langsung dengan klien tertanggung. Oleh karena itu mereka harus mempunyai kemampuan kompetensi bagaimana bisa menghandle tertanggung dengan baik, mengelola konsultasi. Nah, kemudian juga, untuk pialang itu sendiri harus memiliki sertifikat kompetensi untuk jenjang atau level 5. Jadi level yang terbawah paling bawah. Nah, kemudian bagaimana dengan direksi? Seorang direksi yang mengelola suatu perusahaan pialang asuransi dan reasuransi harus memiliki sertifikat kompetensi untuk satu jenjang di bawah yang tertinggi, yaitu jenjang 6 atau level 6. Nah, bagaimana kalau misalnya dia memiliki yang jenjang tertinggi, justru lebih bagus.
Justru lebih Level bagus 7 Pak, ya? level 7 atau jenjang 7. Nah, yang terakhir adalah tenaga ahli. Tenaga ahli ini ibaratnya dia yang akan membantu untuk mengelola, menjalankan perusahaan operasional ya. Dalam hal ini tenaga ahli juga akan bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan ya, dalam maupun direksi lah, direksi. Nah, tenaga ahli itu harus memiliki sertifikat kompetensi jenjang 7 untuk jenjang 7 atau jenjang yang tertinggi. Nah, dalam hal ini bicara kompetensi, karena kita sudah dipersyaratkan oleh POJK ya, oleh OJK, mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus kita penuhi. Nah, dengan demikian ini juga mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan ini juga dapat meningkatkan profesionalisme, khususnya kompetensi dari para pelaku, khususnya di industri kepialangan. Gitu, Pak. Jadi tadi saya sedikit tergelitik ya. Saya ingin coba bertanya kepada Pak Dede ya. Sesungguhnya dalam menjalankan sebuah bisnis itu, ya, lebih penting mana Pak? Kompetensi kah atau sertifikasi kah? Nah, ini sebenarnya kalau misalnya Pak Dede punya perusahaan kan, Bapak cari yang punya sertifikat atau yang kompeten dalam mengerjakan pekerjaannya mereka? Nah, sertifikat kompetensi itu adalah bukti Pak. Bukti bahwa seseorang memiliki kompetensi. Nah, bukti itu dikeluarkan oleh negara, oleh BNSP dalam hal ini. Nah, namun demikian ya, kita tidak bisa menafikan juga Pak. Ada orang-orang juga yang punya sertifikat kompetensi, namun tidak kompeten. Kalau dibilang tidak kompeten atau belum kompeten ya, kita sebutnya belum kompeten Pak. Bukan tidak kompeten, belum kompeten. Nah, namun kan mereka sendiri sudah lulus untuk uji kompetensi. Nah, dalam hal ini setidaknya mereka sudah memenuhi beberapa ketentuan dalam unit-unit kompetensi yang ada di SKKNI ya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Setidaknya itu ya sudah memenuhi Pak. Ya, tidak benar-benar ibaratnya kalau mengendarai mobil itu sudah ada SIM-nya Pak. Ada SIM-nya, paling nggak jalannya pelan-pelan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Walaupun bisa ngebut-ngebutan. Iya, tetapi sudah memenuhi regulasi Pak. Iya. Karena terus saja saya agak sedikit penasaran juga ya, dan banyak di lapangan teman-teman yang punya sertifikasi disuruh kerja untuk melakukan sesuatu, presentasi ataupun melakukan operasional suatu perusahaan. Nah, itu mampu. Ya, sebenarnya kembali kepada yang bersangkutan ya Pak ya. Karena bicara tadi bahwa untuk memaintain, meningkatkan kompetensi itu sendiri, yang bersangkutan harus senantiasa mengupgrade ya, melakukan improvement dirinya dengan mengikuti seminar, dengan mengikuti pelatihan, ya, dengan mengikuti workshop. Dengan demikian akan mengasah, akan meningkatkanlah kompetensi yang mungkin agak kurang ya, yang minimalis lah, akhirnya bisa di-upgrade gitu Pak. Nah, seperti itu Pak. Saya coba mau men-challenge nih Pak Dede. Saya mau men-challenge ya. Semestinya direksi itu levelnya bukan level 6. Ya. Semestinya ya. Mestinya dia lebih tinggi levelnya dibandingkan level tenaga ahli. Mengapa? Karena kalau dia tidak lebih ahli dibanding tenaga ahli, maka sesungguhnya dia tanda petik bisa dibohongi. Ya, tidak bisa 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 lewat kan gitu loh. Dia tidak tahu apakah tenaga ahli ini melakukan kesalahan atau tidak, dia tidak tahu kan gitu loh. Betul. Jadi saya sebagai mantan praktisi, ya saya memahami bahwasan tenaga ahli memang perlu level tinggi, ya, tapi direksi harusnya mesti lebih tinggi dibanding tenaga ahli. Karena dia Allah yang mengoperasikan semua perusahaan, ya, secara detailnya mesti itu mah. Bagaimana pandangan saya? Tadi sempat saya singgung ya Pak, bahwa untuk direksi kita sih prefer mereka harus memiliki jenjang atau level 7. Saya setuju dengan Pak Freddy ya, bahwa jenjang 7 atau level yang tertinggi ini memang seyogyanya ini dimiliki oleh direksi. Karena di unit-unit kompetensi di jenjang 7 ya, ini merupakan unit-unit yang memang bukan hanya, kalau jenjang 6 kan kita mengelola manajemen suatu perusahaan lah Pak. Manajemen suatu perusahaan secara global, bahwa di jenjang 6 setidaknya direksi itu harus
setidaknya memiliki skill atau kompetensi atau pengetahuan terkait dengan bagaimana bisnis proses, kemudian kepatuhan, compliance, Pak, sampai dengan bicara manajemen risiko, mengelola risiko perusahaan, kemudian tata kelola perusahaan yang baik, itu di jenjang 6. Nah, di jenjang 7-nya kalau yang di SKKNI yang 2024 ini yang terbaru itu lebih kepada bagaimana mengelola konsultasi dengan tertanggung atau klien yang lebih advance, Pak. Kalau di jenjang 5 kan mengelola konsultasi tertanggung yang memang di awal ya. Kalau ini lebih advance. Berarti bukan klaim, bukan pemasaran, udah berubah lagi. Nah, itu kalau dulu kan di 2019 ya. 2019 apa 2013 bahkan ya. Di 2019 dan 2013 itu klaim itu mengelola klaim ada di jenjang 6. Oh, 6. Yang 5 pemasaran ya. Nah, 5 pemasaran. Nah, sekarang juga begitu. 5 tetap pemasaran nih, Pak. Mengelola konsultasi. Nah, konsultasi ini yang masih awal dari mulai penempatan, bagaimana mengelola risiko tertanggung ya, menempatkan risiko tertanggung kepada perusahaan asuransi. Jadi seperti itu, Pak. Nah, sementara di 6 sekarang ini benar-benar adalah untuk direksi nih, Pak. Manajemen skill dari mulai bagaimana membuat sistem prosedur kepatuhan, Pak. Memastikan kepatuhan itu SOP kita ini sudah sesuai dengan ketentuan POJK. Apakah ada nggak pendidikannya itu? Nah, itu nanti tinggal kepada LPK-nya nih, Pak, mempersiapkan mereka nih. Ya, mereka harus punya yang seperti Pak Freddy bilang soft skill juga, ya. Nah, kemudian mengelola sumber daya manusia, Pak. SDM ya, dari mulai kan sebagai pimpinan mesti paham itu. Dari mulai proses rekrutmen, ya. Kemudian proses bagaimana menentukan remunerasi, ya. Kemudian melakukan kebijakan promosi, kemudian rotasi bahkan demosi ya. Itu laksanakan di mengelola SDM, Pak. Kemudian melakukan tindak lanjut dari audit internal. Kayaknya sih begitu muluk ya. Begitu muluk-muluk ya. Memang kalau saya lihat ya, kalau saya pribadi ya melihat bahwa untuk yang saat ini SKKNI 2024 ini memang lebih spesifik. Ya, lebih jelas sih, Pak, lebih spesifik. Direksi ini harus begini, harus tahulah bagaimana mengelola perusahaan dengan baik dari mulai SDM, mengelola internal audit dan seterusnya lah. Waduh, itu berarti pengetahuan seorang direksi harus lebih kompleks, lebih bukan luas, hanya bukan hanya bagaimana proses mencari bisnis, tetapi mereka juga harus mengetahui bagaimana mengelola SDM, melaksanakan tindak lanjut internal audit. Ternyata berat juga loh jadi menjalankan operasional perusahaan pialang asuransi maupun pialang reasuransi ya, karena begitu banyak, begitu kompleks ya, dan makin kesini makin rigid ya, makin jelimet ya. Padahal dulu waktu zaman-zaman awal broker ada tahun 70-an, yang penting bisa nyari bisnis, kemudian bisa bayar kewajiban, bisa bayar segala macam hal-hal yang itu, kemudian bisa bayar pajak segala macam, ya sudah selesai. Ini kok makin detail, makin rigid, dan akhirnya mungkin akan membuat banyak orang yang, waduh, jangan-jangan, mendingan gue jadi yang lain aja deh. Ya, memang Pak, kalau saya berpikir bahwa ini untuk kebaikan. Semuanya ada di situ, semuanya bisa memberikan kebaikan untuk perusahaan. Kembali lagi nih, Pak, apakah nanti setelah mengikuti pendidikan, kemudian kita pastikan kembali pada saat uji kompetensi ya, kemudian diimplementasikan ke dalam perusahaan. Ini yang sangat penting nih, Pak. Saya khawatir kita punya para manajemen BOD di industri pialangan ya, pialangan asuransi. Mohon maaf dengan segala hormat ya, kompetensi mereka sekali lagi tanpa itu ya, sebagian besar mungkin masih di bawah standar ya. Coba mereka masalah human resources, apakah mereka pernah ikut pendidikan pelatihan human resources? Saya percaya tidak ya. Kemudian bagaimana mereka membuat SOP secara keseluruhan segala sesuatu yang ada, apakah mereka pernah ada juga pendidikannya? Saat ini di Aparindo pun tidak ada pendidikan bagaimana membuat SOP yang baik.
Betul ya? Ya, memang pada akhirnya ini menjadi tugas kita bersama ya. Bagaimana APARI atau LPK, ya, dalam hal ini bisa dapat memberikan ya bekal berupa pendidikan ya kepada calon-calon manajemen yang akan mengikuti uji kompetensi ini. Dan di sisi lain bagaimana Aparindo juga bisa melakukan pembinaan khususnya terkait dengan soft skill ya Pak. Kalau bicara APARI mungkin ini kepada profesi individu ya Pak tetapi pribadi bagaimana mengupgrade pribadi-pribadi tersebut. Nah sementara bicara Aparindo kan bicara perusahaan nih, bagaimana mereka juga kan? Iya, perusahaannya membayar dan bagaimana bisa menciptakan satu perusahaan pialang yang memang comply, yang memang inilah pada akhirnya seperti itu sih Pak. Ujung-ujungnya biayanya nih Pak, biayanya. Nah, terus saya kan seseorang yang katakanlah mau memenuhi standar regulasi yang ada, ya maka mesti ikut kalau tidak salah ke APAI dulu kan, ke APAI, kemudian APAI baru CIB kan. Itu kan 3 level ya, 3 level yang mesti diikuti sertakan ya. Kemudian biayanya kan tidak murah juga, betul ya. Itu pun kalau katakanlah misalnya mau langsung ujian, kalau mereka mau ikut pendidikan juga dari LPK, berarti kan ada biaya lagi, ya. Setelah itu baru pindah ke LSPPI kan, itu kan ada level 5, level 6, level 7, dan kemudian setelah berapa tahun mesti diperpanjang lagi, iya kan? Nah, apakah itu biaya tersebut mampu dibayarkan oleh semua perusahaan pialangan? Takutnya biaya ini kan mesti dipikirkan baik-baik karena bagaimanapun juga kan LPK ataupun APARI ataupun LSPPI kan tanda petik ya mendukung industrinya kan, mendukung industri atau anggota Aparindo kan, jangan sampai biaya tersebut akhirnya membebani dan bahkan mungkin akhirnya membuat suatu tanda petik ya ketidakberdayaan perusahaan pialang itu sendiri kan gitu loh. Akhirnya makin jumlah tersebut makin kecil, makin sedikit kan, kasihan sekali. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Nah jadi memang ini menjadi concern ya, menjadi concern bagaimana kita bisa memenuhi ketentuan regulasi ya untuk memenuhi compliance lah, kepatuhan. Di sisi lain perusahaan juga harus tetap berjalan. Harus, tanpa itu nggak bisa jalan industrinya kan? Sehingga bisa membiayai ini nih Pak. Nah mungkin kedepannya juga karena pendidikan nanti kan akan dilaksanakan di LPK. Nah setelah itu kami juga akan melaksanakan uji kompetensi di LSPPI ini Pak. Karena mungkin kedepannya juga kita akan lebih sistemized Pak. Ini kan akan mengurangi biaya lah, meminimalisasi gitu Pak. Karena sudah by system sehingga orang lebih biaya efektif, efisien gitu Pak. Kalau menurut saya, pandangan saya sebagai mantan praktisi dan pemerhati juga ya saat ini, APARI, LPK, LSPPI itu ada untuk menunjang Aparindo, industri ya. Nah, sebaiknya, selayaknya segala sesuatu yang berkaitan dengan industri, terkait dengan biaya dan segala macam, ya regulasi, itu mesti dikomunikasikan ke Aparindo. Jangan sampai ya Aparindo sebagai lembaga asosiasi perusahaan itu malah tidak diajak ngobrol, ya karena bagaimanapun juga yang menanggung biaya tersebut adalah Aparindo, anggota Aparindo, ya. Jadi anggota APARI, ya, yang mengambil sertifikasi di APARI ataupun di LSPPI ataupun pendidikan di LPK, itu adalah karyawannya perusahaan Aparindo. Iya, kan begitu. Jadi selayaknya dikomunikasikan, jangan sampai beban-beban atau biaya tersebut menjadi menjadi hal-hal yang memberatkan, memberatkan, kasihan loh, ya. Bukan soal apa, ini tingkat persaingan juga sudah semakin tinggi, kemudian banyak regulasi yang mesti dipenuhi. Ini ada biaya lagi, ya. Jadi itu menurut saya begitu. Bagaimana? Memang terus terang khususnya dari kami ya Pak. Kami PT LSP Perasuransian Indonesia, karena kami pemegang saham juga terdiri dari Aparindo dan APARI, sehingga untuk mengeluarkan suatu kebijakan, ya suatu keputusan terkait dengan persyaratan mengikuti uji kompetensi, termasuk dengan biaya, itu memang sudah kami konsultasikan
sudah kami sampaikan kepada para pemegang saham, yang which is itu diwakili oleh ketua-ketua umumnya Pak, sebagai komisaris di PT LSP. Dan itu pada akhirnya kita proses Pak, kita proses, kemudian kita akhirnya keluarlah seperti ini. Ya itu adalah merupakan hasil dari proses sebelumnya gitu Pak. Oke. Jadi semoga LSPPI, lembaga sertifikasi profesi perasuransian Indonesia, semakin maju dan semakin sukses untuk dapat menunjang industri perasuransian, bukan hanya industri kepialangan asuransi. Begitu. Nanti kita coba bicara dalam segmen berikutnya. Terima kasih Pak Dede. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.